TNI Angkatan Darat bantu pemakaman korban ledakan amunisi di Garut. 3 saksi jalani pemeriksaan atas laporan Rai Suryo terkait ijazah Jokowi. Kementerian Agama melepas keberangkatan kloter perdana jemaah haji khusus 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi pertama kami, pemirsa, TNI Angkatan Darat akan membantu penuh proses pemakaman korban ledakan amunisi yang terjadi saat pemusnahan amunisi Afkir di Garut, Jawa Barat, Senin 12 Mei. Peristiwa tragis itu menewaskan 13 orang, terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana Selasa pagi. Menurutnya, karena kondisi cuaca dan medan yang sulit, penyisiran dan investigasi sempat dihentikan sementara pada malam hari. Proses tersebut kembali dilanjutkan pada Selasa pagi oleh tim investigasi TNI AD. 4 prajurit yang gugur adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priyambodo dan Pratu Afrio Setiawan. Jenazah Kolonel Antonius disemayamkan di rumah duka di Bekasi, lalu diterbangkan ke Yogyakarta untuk dimakamkan di kampung halamannya. Sementara itu jenazah Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri dan Pratu Afrio disemayamkan di kantor Gupusmu 3 Puspalat, Jakarta. Mayor Anda dimakamkan di Bandung, Kopda Eri di Temanggung, dan Pratu Afrio diterbangkan di Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara pada Rabu dini hari. Sementara jenazah 9 warga sipil akan diserahkan ke keluarga masing-masing setelah proses identifikasi dan izin medis dari RSUD Pamengpeuk. Proses pemakaman warga sipil akan dikoordinasikan oleh Kodam 3 Siliwangi Korem 062, Taruma Nagara dan Kodim 0611 Garut. TNI AD berkomitmen untuk mendampingi hingga seluruh proses selesai, termasuk memastikan kelancaran penyisiran dan investigasi lanjutan di lokasi kejadian. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 9 korban dari jumlah total 13 jenazah yang jasadnya berhasil teridentifikasi tim medis RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Sisanya masih dilakukan proses pencocokan dengan bantuan DVI Polda Jawa Barat. Tim medis RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat hingga Senin malam terus melakukan identifikasi jenazah korban ledakan amunisi kadaluarsa di Kecamatan Cibalong. Menjelang dini hari, tim medis mendapat bantuan dari Polda Jabar agar bisa cepat menyelesaikan proses pencocokan korban yang tubuhnya hancur dampak ledakan amunisi. Dari 13 jenazah, sudah ada 9 jenazah yang terkonfirmasi bisa dikenali. Sementara sisanya 4 jenazah masih dilakukan pencocokan karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Pihak rumah sakit belum bisa menyerahkan jenazah korban ledakan kepada pihak keluarga malam ini karena memerlukan pencocokan data. Dari masyarakat sipil ada 5 orang. Oh, 5 orang. Berarti sisa berapa Bu yang belum bisa teridentifikasi? 4. Ya. Sudah bisa diserahkan ke keluarga belum? Belum. Masih harus diperiksa sama tim DPI. Jadi rencananya kapan Bu diserahkannya? Belum bisa dipastikan. Ya. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, 3 jenazah anggota TNI korban ledakan pemusnahan amunisi di Pantai Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI memimpin pelepasan jenazah yang diberangkatkan ke kampung halamannya.
Ketiga jenazah tersebut adalah Mayor CPL Anfa Tohanda Bandung, Kopda Eri Dwi Priambodo Temanggung, Pratu Aprio Setiawan Bolang Mongodo. Dua jenazah sudah diberangkatkan melalui jalur darat yaitu Mayor CPL Anfa Tohanda dan Kova Eri. Sementara itu Pratu Aprio Setiawan akan diterbangkan ke Bolang Mongodo pada sore nanti. Upacara pelepasan jenazah digelar tertutup. Adapun ketiga jenazah anggota TNI ini yaitu Mayor CPL Anfa Tohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo dan Pratu Aprio Setiawan. 2 dari 3 jenazah anggota TNI ini telah berangkat dari Gupusmo menuju ke rumah duka masing-masing. Di antaranya Mayor CPL Anfa Tohanda ke Cileunyi, Bandung dan Kopda Eri Dwi Priambodo ke Temanggung, Jawa Tengah. Sedangkan Pratu Aprio Setiawan akan diterbangkan ke Bolang Mongondo pada Rabu dini hari. Dari Jakarta, Gatot Ari, Berita Nasional TV. Pemirsa, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan yang menjadi korban pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat disemayamkan di rumah duka di Kompleks Seruni Hills, Kranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rencananya almarhum akan disemayamkan di Yogyakarta. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, salah satu korban ledakan amunisi di Garut, telah tiba di rumah duka di perumahan Seruni Hills, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Sejumlah kerabat, keluarga, serta rekan sesama anggota TNI hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Tibanya di rumah duka, jenazah menjalani serangkaian prosesi yang dimulai dengan misa arwah. Kemudian dilanjutkan dengan upacara persemayaman militer yang dipimpin oleh Kapuspalat Majen TNI, RD Epistiadi. Dari rumah duka, jenazah Kolonel Antonius diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma untuk dimakamkan di Desa Kaliwungu, Harjo Binangun, Sleman, Yogyakarta. Di mata keluarga dan rekan kerja almarhum dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan pemberani. Almarhum meninggalkan istri dan 1 orang anak yang masih berusia 6 tahun. Almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan bertugas sebagai Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD. Almarhum merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1997. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, terkait ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD di Garut yang menewaskan belasan orang, anggota DPR RI Dev Laksono mengatakan jika peristiwa tersebut akibat sebuah kelalaian dan juga pelaksanaan prosedur yang tidak tepat. Hal ini disampaikannya Dev Laksono Selasa siang di Jakarta. Dev Laksono mengatakan ledakan amunisi kadaluarsa tersebut merupakan sebuah kelalaian dan juga pelaksanaan prosedur yang tidak tepat. Menurutnya, standar operasional prosedur atau SOP perlu dipertanyakan. Apalagi ada warga sipil yang ikut tewas menjadi korban ledakan. Dia menekankan musibah itu harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Namun begitu, pihaknya mendukung dilakukan investigasi mendalam dan menyeluruh agar publik mengetahui dengan jelas latar belakang informasi dari kejadian yang menewaskan anggota TNI dan masyarakat sipil. Seperti diberitakan, 13 orang dilaporkan tewas akibat pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD yang meledak pada Senin 12 Mei di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari 13 orang yang tewas, mayoritas warga sipil sebanyak 9 orang dan 4 diantaranya prajurit TNI AD. Personil aktif dari Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Kejadian fatal, bencana yang fatal telah terjadi di Garut pada saat TNI melakukan operasi rutin, yaitu menghancurkan amunisi yang afgir. Nah, ini telah menewaskan 13 orang, 4 personel TNI dan 9 warga sipil. Hal ini terjadi diakibatkan apa? Tentu pasti ada sebuah kelalaian dan juga prosedur yang tidak tepat sehingga terjadi ledakan yang menewaskan para orang di seputaran tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, mengapa ada warga sipil di dalam perimeter dekat, padahal sedang ada live ammunition yang sedang dihancurkan. Nah, SOP ini yang menjadi pertanyaan, akan tapi sebelum kita bertindak lebih jauh, sebelum kita melakukan
keputusan yang lebih dalam, harus dilakukan investigasi yang mendalam, investigasi yang secara detail, dan itu dilaporkan secara berkala kepada masyarakat sehingga semua orang tahu persis akan duduk persoalan, semua mengerti, memahami apa yang terjadi, dan tindakan ataupun kebijakan yang diambil oleh TNI AD itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Senasairus Angkadagung, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan memulai penyelidikan kasus dugaan penghasutan yang dilakukan oleh pakar telematika Roy Suryo dan 2 orang lain terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik memeriksa 3 orang saksi pelapor dari Dewan Pimpinan Nasional Peradi Bersatu. 3 saksi pelapor kasus dugaan penghasutan dengan terlapor pakar telematika Roy Suryo dan 2 orang lain memenuhi panggilan pemeriksaan Polres Metro Jakarta Selatan Senin siang. Mereka dimintai keterangan untuk mendalami pengetahuan para pelapor terkait konstruksi kasus yang dilaporkan. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sejak kasus ini dilaporkan pada 26 April lalu. Selain di Polres Metro Jakarta Selatan, Roy Suryo dan 3 orang lain juga dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan fitnah dan membuat kegaduhan terkait tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, sebanyak 28 preman berkedok anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas berhasil diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat dalam operasi Berantas Jaya 2025. Dari hasil pemeriksaan, 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan telah melakukan pemaksaan dan pemerasan sebagai juru parkir liar. Perang terhadap aksi premanisme di ibu kota terus digaungkan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat selama 3 hari, berhasil diamankan sebanyak 28 preman berkedok anggota Ormas di sejumlah titik keramaian seperti Tamrin City, Pasar Tanah Abang, serta Monas. Setelah dilakukan pemeriksaan, 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pemaksaan dan pemerasan. Modus yang dilakukan para pelaku meminta uang jasa parkir secara paksa kepada pemilik kendaraan dengan jumlah tak wajar, yakni Rp20.000 hingga Rp30.000. Mereka bahkan tak segan mengancam korbannya jika tak mau memberikan uang sesuai permintaan. Menyuruh orang memaksa menyerahkan suatu barang yang biasa kita sebut dengan pasal pemerasan. Beberapa modus yang dilakukan oleh para tersangka itu sebagian besar dengan cara meminta atau memaksa uang kepada masyarakat yang akan parkir. Salah seorang anggota Ormas mengaku terpaksa menjadi jukir liar karena bisa memperoleh penghasilan yang menggiurkan hingga Rp7 juta per bulan. Akibat perbuatannya, ke-9 tersangka dijerat pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Petugas menegaskan akan terus menindak tegas aksi premanisme dan tidak akan memberikan ruang kepada para preman demi memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga Jakarta. Dari Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, maraknya premanisme yang berkedok Ormas, Kemenko Polkam merespon cepat dengan menerjunkan Satgas Anti Premanisme di seluruh wilayah di Indonesia. Begitu juga di wilayah Jawa Timur telah melaksanakan operasi Pekat Semeru dari tanggal 1 hingga 14 Maret 2025. Kemenko Polkam ancam bubarkan Ormas yang terafiliasi dengan premanisme. Kemenko Polkam RI merespon serius maraknya aksi premanisme yang mengancam iklim investasi di Indonesia. Sabtu siang, Kemenko Polkam menerjunkan tim untuk melakukan monitoring di Polda Jawa Timur dalam penegakan hukum atas gangguan premanisme di Jawa Timur. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto
Usai melakukan rakor dengan Polda Jatim menegaskan, premanisme berkedok ormas akan dibubarkan jika mengganggu investasi serta mengancam sosial masyarakat. Kemenko Polhukam menambahkan organisasi masyarakat juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah, sehingga perlu adanya pembinaan yang baik. Dari Kemenko Polhukam pada hari ini mengirim utusan ke daerah-daerah dalam rangka ikut memantau hasil rapat yang dilaksanakan minggu lalu di Kemenko Polhukam untuk membantu mengatasi premanisme yang baru marak sekarang ini. Dari Surabaya, Karuna Wardana, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, aksi premanisme yang dilakukan sejumlah debt collector saat menagih hutang ke salah satu pabrik baja ringan di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Mendapat laporan aksi premanisme sejumlah debt collector tersebut, Kepolisian Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa korban dan sejumlah saksi mata karyawan pabrik. Mau tunggu apa lagi ya? Mau tunggu apa lagi? Saya tunggu. Bapak, aduh. Pak, ini Bapak udah melanggar, Pak. Ini kita bisa lapor pihak berwajib. Bapak menerobos tanpa izin. Bapak tunggu di depan. Kita di ruang tamu. Di ruang tamu. Pak, ini Pak. Inilah aksi premanisme yang dilakukan sejumlah orang debt collector saat mendatangi salah satu pabrik baja ringan di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu debt collector pun tampak mengamuk dan memaksa masuk ke dalam kantor pabrik saat hendak menagih hutang. Bahkan seorang debt collector tersebut membuat keributan hingga sejumlah karyawan pabrik berusaha melerainya. Namun bukannya tenang, debt collector tersebut justru meluapkan emosinya dengan memukul dan mendorong salah satu karyawan pabrik. Tak hanya di situ, debt collector tersebut sempat pula meluapkan amarahnya dengan menggoyangkan pagar masuk pabrik ketika mereka akan keluar. Video amatir aksi premanisme yang dilakukan sejumlah debt collector yang direkam telepon genggam karyawan dan kamera pengawas CCTV di lokasi ini pun viral di media sosial. Mendapati laporan kejadian tersebut Senin malam, Kepolisian Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi kejadian. Selain olah TKP, petugas memeriksa sejumlah saksi korban serta menyita barang bukti berupa rekaman CCTV untuk mengetahui ciri-ciri para pelaku. Mendapatkan penganiayaan terhadap pelaku. Kemudian para pelaku ini melarikan diri dan sekarang masih dalam. Kini polisi tengah memburu sejumlah debt collector yang melakukan aksi premanisme di dalam pabrik baja ringan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Partai Golkar menanggapi soal kelakar Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengatakan ada seorang presiden yang menginginkan nasi goreng buatannya. Wakil Ketua Partai Golkar Idrus Marham mengatakan hal yang dilakukan oleh Megawati mencerminkan soal sejarah pertemanan dan kerjasama politik yang begitu panjang dengan Prabowo Subianto. Dalam dunia politik praktis Wakil Ketua Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan pandangan soal dinamika hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto. Idrus menyebut bahwa kalimat nasi goreng yang diucapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat acara Trisakti Tourism Award bisa menjadi instrumen simbolis yang menyentuh suasana kebatinan dalam hubungan politik keduanya. Idrus menambahkan nasi goreng bukan hanya sekedar makanan, melainkan bentuk pendekatan emosional yang dapat mencairkan suasana dan membangun ikatan antara kedua tokoh besar dalam politik Indonesia. Lebih lanjut, Idrus mengatakan bahwa hubungan politik yang kuat tidak hanya dibangun dari kesepakatan formal, tapi juga dari kesamaan visi dan kedekatan personal. Sejatinya keragaman dan kemajemukan dalam politik harus dilihat dari perspektif visi, bukan hanya fisik ataupun struktur koalisi. Dengan diungkapkannya nasi goreng itu, saya memahami betul bahwa hubungan dan kerjasama politik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo selama ini pasti nasi goreng itu termasuk salah satu yang bisa diangkat sebagai sebuah instrumen untuk menyentuh suasana kebatinan. Nah, sentuhan suasana kebatinan ini penting di dalam membangun sebuah kerjasama politik.
Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi melepas keberangkatan kelompok terbang atau kloter perdana jemaah haji khusus tahun 2025 yang tergabung dalam konsorsium El Makaya. Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Anara Airport Hotel Tangerang Selasa siang. Sebanyak 84 jemaah haji khusus dari konsorsium El Makaya diberangkatkan menuju Tanah Suci sebagai bagian dari layanan haji non-reguler yang dikelola oleh penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK, anggota Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji. Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh menaruh perhatian besar terhadap kualitas penyelenggaraan haji khusus tahun ini. Pelepasan kloter perdana ini menjadi momentum simbolik sekaligus tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan haji khusus tahun 2025. Pemerintah berharap kloter pertama ini dapat menunjukkan disiplin, ketertiban, serta semangat ibadah yang tinggi sehingga mencerminkan wajah positif haji Indonesia di mata dunia internasional, khususnya di hadapan otoritas Arab Saudi. Dapat dipantau oleh publik. Jadi satu data itu dapat dipantau, dilihat. Nah, yang kedua tentu kita merasa bangga juga sehingga ini memutus mata rantai, artinya mata rantai bisa begini. Kan banyak sekarang jemaah-jemaah haji yang diduga ilegal. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui petugas penyelenggara ibadah haji mulai menerapkan sistem layanan haji berbasis syarikah secara menyeluruh di Makkah tahun ini. Transformasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis Hanafi di kantor Dakar Makkah 12 Mei. Menurutnya, skema syarikah menggantikan sistem layanan berbasis wilayah sejalan dengan kebijakan Arab Saudi sejak 2022. Dengan sistem ini, layanan haji ditangani langsung oleh perusahaan penyedia layanan sehingga lebih terstruktur, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah. Meski terjadi kloter campuran akibat kendala teknis seperti keterlambatan visa dan perubahan manifest, PPIH menjamin seluruh jemaah tetap mendapatkan layanan penuh sesuai hak mereka. Penempatan hotel di Madinah tetap berdasarkan kloter, sementara di Makkah mengikuti pembagian syarikah, termasuk pada layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Meski di Makkah jemaah dikelompokkan berdasarkan syarikah, proses kepulangan tetap mengikuti skema kloter untuk menjaga integritas data dan kenyamanan sosial antar jemaah. Dan mulai kemarin, jamaah kita itu sudah mulai masuk ke Mekah, ya, secara bertahap diberangkatkan dari Madinah. Dan kami selalu mendorong syarikah itu supaya kartu nusuk ini diselesaikan saat jamaah masih berada di Madinah. Memang di awal-awal itu ada kendala. Syarikah itu dalam menjumpai jamaahnya. Karena jamaah itu tiba di Madinah itu langsung sibuk beribadah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.